Assalamualaikum. Silakan duduk. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Oke, sebelumnya udah kenal belum sama kakak? Belum, Kak. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Nurwahidatul Fadila, biasanya dipanggil Fadil. Kalau kamu? Nama aku Siti Midatunasana, biasanya dipanggil Muti ya, Kak. Oke, tadi kesini naik apa? Naik motor, Kak. Sendiri apa sama teman? Sendiri, Kak. Oh, berani ya. Tadi kesini udah makan? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Semoga kamu duduk dengan nyaman ya. Bagaimana perasaanmu hari ini, Muti? Alhamdulillah, baik. Tapi, Kak, sejujurnya masih agak berat karena baru saja buka Instagram, itu ada komentar yang tidak ngenakin di foto lama aku. Rasanya kayak diikutin terus. Oh, begitu ya. Terima kasih ya sudah mau jujur dan berbagi, Muti. Itu langkah yang sangat berani. Izinkan saya mengingat tujuan kita hari ini ya. Kita akan fokus melatih cara merespon komentar-komentar seperti itu agar kamu tidak lagi merasa direndahkan dan tidak berdaya, tetapi justru merasa memegang kendali. Apakah kamu siap untuk mencoba? Iya, Kak. Aku butuh banget bisa mengatasin ini. Aku sudah nggak tahan lagi. Baik, mari kita gali lebih dalam lagi ya. Coba ceritakan satu komentar spesifik yang paling membekas dan masih sering kamu pikirkan. Waktu itu ada yang nulis, Kak, diajak foto grup jadi jelek nih fotonya. Soalnya ada yang muka cemberut. Aku langsung ngerasa ditunjuk ke muka aku. Soalnya kemarin yang nggak ikut foto cuma aku doang. Oke, saat membaca komentar itu, pikiran otomatis apa yang langsung melintas di benakmu? Aku jadi mikir, Kak, aku memang jadi perusak foto. Mereka pasti benci sama aku. Aku nggak pantas berteman dengan mereka. Pikiran-pikiran itu sangat kuat ya pengaruhnya. Lalu perasaan apa yang muncul setelahnya? Sedih banget, Kak. Malu, kesal sama diri sendiri. Kenapa aku nggak bisa ceria kayak yang lain? Dan akhirnya, apa tindakan yang kamu lakukan? Aku hapus aplikasi Instagram aku, Kak, selama seminggu. Nggak mau ngobrol di grup WA kelas dan jadi menghindar teman-teman yang ada di foto di sekolah. Nilai ulangan aku juga jadi turun soalnya nggak bisa konsentrasi, Kak. Oh begitu, terima kasih ya sudah detail menceritakannya, Muti. Ini sangat membantu. Dari ceritamu kita bisa lihat dengan jelas siklusnya. Pikiran, kamu berpikir aku perusak foto. Kemudian perasaanmu itu malu, sedih. Terus kemudian perilakumu menghindar dan nilai menjadi turun. Nah, hari ini kita akan intervensi siklus ini, terutama di bagian perilakunya ya, dengan melatih respons yang berbeda, respon yang asertif. Oke, sebelum latihan, izinkan saya jelaskan sedikit tentang assertive training atau pelatihan asertif ya. Bersikap asertif artinya kamu menghargai dan mengekspresikan perasaan, pendapat, serta hak-hakmu dengan jujur, langsung, dan sopan, tanpa menyakiti orang lain atau mengorbankan harga dirimu sendiri. Tapi, Kak, kan aku takut dianggap tidak bisa terima kritik atau malah dijauhi sama teman-teman. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Ini bukan tentang menolak kritik yang membangun, ini tentang menolak komentar yang merendahkan dan tidak konstruktif, seperti yang kamu alami. Perbedaan utamanya yaitu seperti kritik membangun itu spesifik pada perilaku dan tujuannya membantu. Kalau komentar merendahkan itu menyerang pribadi dan tujuannya menyakiti. Kamu berhak untuk tidak menerimanya.
Coba, mari kita lihat pilihan responnya ya. Biasanya ada 3. Yang pertama itu ada pasif. Pasif itu diam, menghindari, tapi menyimpan sakit hati. Ini yang selama ini kamu lakukan. Kemudian yang kedua itu agresif, membalas dengan cacian yang sama atau lebih kasar. Ini justru akan memperburuk situasi. Kemudian yang ketiga itu ada asertif, menjaga martabat diri dengan kalimat yang jelas dan tegas. Inilah yang akan kita latih. Oh, jadi ada pilihan lain selain diam atau marah-marah ya, Kak? Tepat sekali. Sekarang mari kita buat senjata berupa kalimat-kalimat asertif ya. Coba kita susun bersama. Kalimat dasarnya adalah saya merasa, itu kamu ungkapkan perasaanmu. Kemudian ketika itu kamu menceritakan peristiwanya. Terus saya ingin, itu kamu menceritakan permintaan. Baik, sekarang kita praktikkan ya. Kita akan simulasi. Saya akan jadi orang yang memberi komentar negatif dan kamu akan mencoba merespons dengan asertif. Kita akan mulai dari yang mudah. Siap? Siap, Kak. Tapi masih agak deg-degan sedikit sih. Nah, rasa deg-degan itu wajar loh. Ayo kita mulai. Mutia, kok jarang update lagi sih? Jadi orang sombong ya, sains jadi anak ember. Enggak kok. Bagus sekali Mutia, kamu sudah mau mencoba. Sekarang coba kita terapkan formula tadi ya. Coba identifikasi perasaannya dengan peristiwanya. Aku merasa tersinggung sih. Karena dibilang sombong. Oke, sekarang kita gabungkan ya. Saya merasa tersinggung ketika dibilang sombong hanya karena jarang update. Lalu tambahkan permintaan yang jelas. Misal, saya ingin kamu tidak membuat asumsi seperti itu. Coba ucapkan seluruh kalimatnya. Aku merasa tersinggung ketika dibilang sombong karena jarang update. Aku pengen kamu tidak membuat asumsi seperti itu. Luar biasa Mutia, nada dan kontak matamu sudah jauh lebih baik. Sekarang level kedua ya, komentar yang lebih spesifik seperti pengalamanmu. Waduh, yang lain cakep-cakep, tapi ada satu yang bikin view jadi kurang sedap nih. Aku merasa tidak dihargai dengan komentar seperti itu. Komentar yang menyinggung penampilan orang lain. Menurut aku tidak perlu. Tolong hentikan. Sempurna, kamu bahkan menambahkan alasan yang logis. Tadi kamu bilang komentar menyinggung penampilan orang lain itu tidak perlu. Nah, itu sangat powerful sekali. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah mengatakan itu dalam simulasi? Awalnya aku deg-degan sih Kak, tapi setelah aku bilang rasanya lega, kayak ada beban yang dilepas. Aku jadi merasa lebih kuat. Nah, sensasi lega dan kuat itulah yang kita cari. Itu adalah tanda kamu mengambil kendali kembali. Sekarang, sebagai tugas kecil sebelum kita bertemu lagi, bisakah kamu janji pada diri sendiri untuk mencoba merespon satu komentar negatif dengan cara ini? Oke Kak, aku akan mencobanya. Dan ingat ya, jika kamu tidak berhasil di percobaan pertama itu wajar. Yang penting kita evaluasi bersama apa yang menghambat, apakah takut atau bingung memilih kata, kita bisa latih lagi. Oke Kak, hal tersebut akan aku ingat. Nah, bagus sekali. Tulis di catatan pikiranmu ya, situasinya, pikiran otomatisnya, perasaannya, lalu respon asertif yang kamu coba, dan akhirnya perasaanmu setelahnya. Dengan begitu, kita mematahkan siklus lama dan membangun siklus yang baru. Mutia, sesi hari ini sangat produktif ya. Kamu sudah belajar mengenali siklus pikiran, perasaan, perilakumu, memahami hakmu untuk dihormati, dan mempraktikkan langsung cara menjaganya. Kamu adalah pribadi yang berharga.
Dan tidak ada komentar orang lain yang bisa mengubah itu. Komentar mereka adalah persepsi mereka. Itu bukan fakta tentang dirimu. Terima kasih banyak, Kak. Aku merasa ada harapan lagi. Aku akan memperhatikan pelan-pelan. Oke, kamu tidak sendirian dalam proses ini ya Mutia. Kita akan lanjutkan evaluasinya di pertemuan depan. Tetap semangat dan ingat, pikiran positif melahirkan perasaan dan tindakan positif. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, Kak. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Iya, Kak.